Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang unsur-unsur stratifikasi sosial. Berikut adalah peta konsepnya. Yang pertama yaitu kedudukan status, merupakan tempat seseorang dalam lapisan masyarakat sehubungan dengan keberadaan orang, meliputi pergaulan, harga diri, hak, dan kewajiban. Pada prinsipnya, setiap individu dalam pergaulan hidupnya memiliki beberapa status sosial pokok atau key status, yaitu sebagai berikut. Status dalam lingkungan kerja atau pekerjaan seseorang, status dalam sistem kekerabatan, dan status religius dan status politik. Menurut Narwoko, cara memperoleh status terbagi atas 3 macam, yaitu ascript status, atau kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memandang kemampuan atau perbedaan antar individu dan diperoleh melalui kelahiran. Contohnya yaitu keturunan bangsawan. Yang kedua yaitu active status, merupakan kedudukan yang dicapai seseorang dengan usaha yang dilakukan dan kedudukan ini bersifat terbuka. Contohnya yaitu seorang pilot dan dokter spesialis. Dan yang terakhir yaitu ascent status, status yang diperoleh melalui penghargaan atau pemberian dari pihak lain atau jasa-jasa tertentu. Contohnya yaitu para peraih Nobel dan para pahlawan. Jenis status dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu status objektif. Status objektif adalah hak dan kewajiban melekat pada kedudukan status seseorang. Sebagai contoh, pada jabatan direktur utama sebuah perusahaan melekat berbagai hak istimewa dan fasilitas. Misalnya rumah dinas, kendaraan, biaya perjalanan, dan gaji, yang diberikan tanpa memandang siapa yang menduduki jabatan tersebut dan bagaimana kinerjanya. Yang kedua yaitu status subjektif, merupakan berhubungan dengan penilaian orang lain sehingga tidak selamanya berlaku konsisten untuk seseorang. Contohnya yaitu seseorang yang dihormati di masyarakat melakukan seperti pencurian, penculikan, pembunuhan, dan sudah tidak lagi dihormati lagi. Dalam status pastinya terdapat konflik atau permasalahan. Berikut adalah konflik-konflik yang sering dihadapi oleh individu atau kelompok. Yang pertama yaitu konflik status individual, di mana konflik ini dirasakan oleh orang yang bersangkutan dalam batinnya sendiri. Yang kedua yaitu konflik status antar kelompok, terjadi antar kelompok yang satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu konflik status antar individu, terjadi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Peran atau role merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan status. Apabila seseorang telah menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah melaksanakan suatu peran. Jenis-jenis peran menurut pelaksanaannya dibagi menjadi 2, yaitu 1. Peran yang diharapkan atau expected roles, yakni cara ideal dalam pelaksanaan suatu peran berdasarkan penilaian masyarakat. Yang kedua yaitu peran yang disesuaikan atau actual roles, yaitu cara sebenarnya suatu peran dapat dilaksanakan. Menurut cara memperolehnya, peran dibagi menjadi 2, yaitu peran bawaan atau ascript roles, yakni peran yang diperoleh secara otomatis bukan karena usaha. Yang kedua yaitu peran pilihan, active roles, yakni peran yang diperoleh oleh dasar pilihan dan usaha pribadi. Adapun beberapa fungsi peran. Yang pertama yaitu memberi arah pada proses sosialisasi, yang kedua yaitu sebagai pewarisan tradisi kepercayaan, nilai, norma, dan pengetahuan. Yang ketiga yaitu dapat mempersatukan kelompok dan masyarakat. Dan yang terakhir, menghidupkan sistem pengendalian sosial sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat. Tanpa kita sadari, adanya peran dapat menimbulkan berbagai akibat. Contohnya yaitu konflik peran. Konflik peran akan terjadi apabila seseorang dengan kedudukan tertentu harus melaksanakan peran yang sesungguhnya tidak diharapkan. Contohnya adalah seorang ketua OSIS harus memberhentikan salah satu pengurusnya karena melalaikan tugas dan kewajiban. Ketegangan peran. Ketegangan peran akan terjadi jika seseorang mengalami kesulitan melakukan peran karena adanya ketidaksesuaian antara kewajiban-kewajiban yang harus diembannya dan tujuan peran itu sendiri.
Contohnya adalah seseorang kepala desa yang dipilih langsung oleh warga demi mengupayakan peningkatan kesejahteraan, terpaksa harus memungut retribusi dari warga desanya sesuai peraturan dari kabupaten. Kegagalan peran. Kegagalan peran akan terjadi apabila seseorang tidak sanggup menjalankan beberapa peran sekaligus karena terdapat tuntutan-tuntutan yang saling bertentangan. Contohnya adalah seseorang remaja yang memiliki minat di bidang komputer dan desain dituntut oleh orang tuanya agar masuk ke fakultas kedokteran. Dan yang terakhir yaitu kesenjangan peran. Kesenjangan peran akan terjadi jika seseorang harus menjalankan peran yang tidak sesuai dengan minat ataupun prioritas hidupnya sehingga ia seringkali merasa tertekan. Contohnya adalah seorang sarjana teknik yang terpaksa harus menjadi guru karena tidak ada peluang bekerja sesuai bidang ilmunya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih, mohon maaf akan adanya suatu kesalahan maupun jika adanya penjelasan yang kurang jelas ataupun kurang lengkap, karena kesempurnaan itu hanya lagu milik Rizky Febian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.